atau di depan sekolah untuk kepada kita sekalian yang hadir di tempat yang mulia ini. Untuk mengawali kegiatan pada malam ini, marilah kita buka kegiatan Pokja Majelis Talim ini dengan bertemakan bersyukur pada tanggal 5 Desember tahun 2025 dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Asuciwati Tumenggung bersama Ananda Jasila Putri. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa athaq. Semua perbuatan atau pekerjaan ketika tidak didahului dengan bismillah, maka terputus dari rahmat Allah. Boleh nggak Ustaz kalau kita melakukan pekerjaan tidak membaca bismillah? Boleh. Boleh, silahkan. Mau makan tidak baca bismillah, silahkan. Mau beraktivitas tidak baca bismillah, silahkan.
Mau melakukan apapun tidak baca bismillah, silahkan. Tapi kita tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Tidak berpotensi dinilai ibadah, itu pekerjaan. Bahkan sampai mencium istri, ya bapak-bapak ya, itu baca bismillah akan dinilai ibadah. Makan baca bismillah dinilai ibadah. Kalau makan tidak baca bismillah, maka setan pun akan ikut makan. Setan ikut makan, maka setan akan gemuk. Jadi ada setan di rumah tersebut itu gemuk, kenyang, sehat dan lain sebagainya. Ada setan di rumah lain itu kurus, bahkan bilang sama teman-temannya, kamu gak usah masuk ke rumah itu, tidak ada makanan. Kenapa? Orangnya kalau memulai sesuatu baca bismillah, kalau mengakhirinya dengan mengakhiri makan membaca alhamdulillah. Saya tidak diberi kesempatan di situ, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita memulai sesuatu membaca bismillah, pertama mendatangkan kasih sayang Allah, mendatangkan berkah dari Allah, mendatangkan maunah bantuan dari Allah, Bapak dan Ibu, dan dicatat pahala, dijauhkan dari godaan setan. Kalau kita menutupnya, selesainya dengan membaca alhamdulillah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ketika kita selesai melaksanakan satu pekerjaan, kita membaca alhamdulillah, diberi rahmat oleh Allah, diberi anugerah, ditambahkan oleh Allah 2 kali lipat. Kita lakukan pekerjaan tersebut lagi, kita tutup dengan alhamdulillah, dilipat gandakan lagi menjadi 4. Melakukan pekerjaan dilakukan lagi, lipat gandakan menjadi 8, 16, 36, 64 dan seterusnya menurut deret ukur. Kalau deret ukur berlipat ya mungkin kalau Bapak dan Ibu. Jika kita ucapkan alhamdulillah, 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 maka nikmat itu kata Nabi, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Fatihah lengkapnya berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kok disambung dengan rabbil alamin? Kenapa kok enggak alhamdulillahi malikil alamin atau malikil ardi, alhamdulillahi mustaulas samawati, misalkan seperti itu. Tapi disambung dalam ayat tersebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin karena alam ini jumlahnya banyak. Katanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, alam ini jumlahnya ratusan. Alam ini jumlahnya ratusan. Sama dengan ayat yang diuntukkan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam ini banyak Bapak dan Ibu. Ada alam semut, ada alam hewan. Hewan itu pun terbagi menjadi banyak. Hewan yang mungkin bersel 1, hewan bersel 2, hewan yang merayap, hewan yang berkaki 1, hewan yang berkaki 2, dikelompokkan masing-masing menjadi alamnya. Hewan yang berbisa, hewan yang mungkin ada giginya, hewan yang ada taringnya, hewan yang bersayap. Yang bersayap itu macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Ada hewan dalam bentuk ikan, ada ikan pun dikelompokkan. Ada ikan mungkin yang besarnya kelompoknya besarnya sebesar kapal. Jadi kumpul jadi satu komunitas. Ikan yang sebesar kapal. Ikan sebesar kapal apa Bapak dan Ibu? Ikan paus ya. Ikan paus. Bayangkan. Ikan paus kelompok masing-masing. Yang menelan Nabi Yunus itu ikan apa? Ikan paus kan? Paus. Ya.
Yang menelan Nabi Yunus itu ikan paus. Kalau menurut Al-Quran, ikan paus itu masih hidup sampai sekarang, tapi perlu kita perlu kita teliti lagi apakah memang betul masih hidup ikan paus tersebut. Dalam Al-Quran itu disebutkan kalau bukan karena zikirnya Nabi Yunus, maka Nabi Yunus akan menetap di perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti ikan paus itu masih hidup sampai sekarang. Tapi karena Nabi Yunus berzikir, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Kalau misalkan Nabi Yunus tidak berzikir di dalam perut ikan dengan membaca istighfarnya Nabi Yunus, bagaimana istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kata Nabi, barang siapa yang membaca zikirnya Nabi Yunus, maka Allah akan keluarkan dia dari kesulitan apapun hidupnya. Jadi kalau misalkan Pak Tua punya hutang banyak, bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak baca zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni. Tapi kalau di pesantren di Hubullah, kalau bapak ibu biasa dengar, itu kalau subuh itu mereka santri itu membaca di masjid itu, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu biasanya diulang-ulang sama santrinya sambil menunggu waktu untuk sholat subuh berjamaah biasanya. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya juga pernah tinggal di dalam Hubullah, saya pernah mengajar di Hubullah dan tinggal di sana. Dengan istighfar tersebut, maka insya Allah kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini dianjurkan untuk bersyukur atas semua nikmat Allah. Nikmat Allah, Pak, nikmat Allah apapun itu harus kita syukuri. Ketika kita syukuri, maka Allah akan tambahkan. Dalam Al-Quran, saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, nikmat Allah yang diberikan itu dalam Al-Quran, itu apa pernah Allah perintahkan untuk membayar? Kan tidak pernah, kan? Tidak ada dalam sekian ribu ayat Al-Quran, 6.666 ada yang bilang begitu. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, kita hitung dengan cermat, ayat surat Al-Fatihah berjumlah berapa ayat surat Al-Fatihah? 7. Ya. Surat Al-Baqarah 286. Surat Ali Imran 200. Surat Al-Maidah 186. Jadi kalau itu Al-Maidah, terus Ali Imran dan lain sebagainya. Kita lihat kalau buka Al-Quran, ini ada Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, lihat saja setiap surat itu ayat terakhirnya. Misalkan Al-Fatihah 7. Jadi kita tambah dengan Al-Baqarah 286. Terus kemudian Ali Imran 200. Begitu. Kita jumlahkan 7, 286, 200 dengan surat berikutnya sampai dengan surat yang terakhir, yakni surat An-Nas. Surat An-Nas berapa ayat? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi 6. Jadi sampai surat An-Nas sampai terakhir itu berjumlah 6 ayat, itu kita jumlahkan. Maka yang didapatkan hasilnya 6.230. Nah, kenapa yang beredar di masyarakat 6.666 ayat, Ustaz? Karena untuk memudahkan.
mungkin itu tidak ditambah dengan bismillah, tidak dijumlahkan dengan bismillah. Al-Baqarah 286 itu tidak bismillah, jadi mulai dari alif lam mim gitu. Jadi kalau dengan alif lam mim berarti Al-Baqarah 287 begitu. Jadi mungkin ditambahkan dengan bismillah setiap surat itu mungkin jumlahnya menjadi 6.666. Kita disuruh untuk membayar, jangankan membayar, menghitung anugerah nikmat Allah berikan kepada kita. Kita tidak sanggup menghitungnya, apalagi kita membayar. Meskipun hartanya sebanyak harta Raja Sulaiman, sebanyak Qorun. Qorun itu pintu gudangnya, kuncinya dipikul oleh algojo-algojonya itu, terus dimuat di kereta-kereta kuda, ratusan kereta kuda. Itu cuma kunci gudang. Kunci gudang. Setiap kunci gudang itu menyimpan hartanya yang luar biasa banyak. Meskipun kita kekayaan kita seperti Qorun, kalau Allah meminta bayaran terhadap nikmatnya, kita tidak akan sanggup, bapak-bapak dan ibu-ibu. Air yang kita minum ini, ada seorang ilmuwan. Terakhir sebelum saya serahkan ke Ustadz Talib, ada seorang ilmuwan. Dia keluar pagi hari dari Jerman, mengambil air embun yang didaunan. Embun dia kumpulkan di dalam satu gelas. Dia ambil embun, dia taruh dalam gelas aqua. Setetes embun, kemudian setetes embun yang lain, setetes embun yang lain, akhirnya terkumpul menjadi setengah gelas. Kemudian dia masuk ke dalam laboratoriumnya, laboratorium yang modern, bukan di Indonesia, di Jerman. Kemudian diteteskan, diambil dari gelas itu setetes, itu diteteskan di atas kaca. Kacanya kemudian diselipkan di bawah mikroskop elektronik. Diperbesar sampai 3 juta kali lipat. Kalau di Indonesia belum ada alat itu. Mungkin di Indonesia sekitar ratusan bisa perbesaran. Kalau ini 3 juta kali lipat. Jadi hewan sekecil apapun, atom yang tidak terlihat oleh mata, itu bisa kelihatan. Bapak-bapak dan ibu. Diperbesar 3 juta kali lipat, akhirnya dilihat di situ itu banyak mikroba, bakteri-bakteri kecil, jumlahnya ribuan bakteri. Setelah diperbesar, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ternyata setetes embun yang kita lihat kalau subuh di atas daun, itu merupakan samudra. Samudra, lautan kehidupan bagi hewan-hewan yang tidak kelihatan mata, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu satu tetes. Coba bayangkan, yang kita minum itu satu gelas, itu ada berapa mikroba bakteri yang ada dalam situ, yang fungsinya dapat menyehatkan, bertindak sebagai imun. Makanya kata Nabi, Allahumma barik ummati fi bukurihim, berkahi umatku ketika waktu subuhnya. Subuh kita dianjurkan untuk jalan kaki ke masjid, menuju tempat-tempat sholat, karena bisa menghirup udara, bisa kita membersamai embun untuk berzikir kepada Allah. Bayangkan setiap gelas itu yang kita minum satu hari, yang kita minum sampai 10 gelas, ada berapa bakteri yang kita minum? Coba setiap bakteri, setiap hewan yang ada dalam gelas itu diminta bayaran oleh Allah kepada kita. Tidak sengaja kita minum, berapa jumlah uang yang harus kita keluarkan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesyukuran tersebut, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu ini sebagai pemantik, nanti kalau ada dialog dan lain sebagainya, ada tanya jawab, insya Allah kita akan tanya jawab ya Pak Ketua ya. Berikan kesempatan kepada Ustadz Talib, pada Ustadz Talib ya, penguatan tajwid ataupun yang lainnya. Terima kasih dari saya kembalikan lagi ke Ibu Fadlian. Ya, terima
kasih atas penyampaian materinya tentang bersyukur yang dibawakan oleh Bapak Fali yang telah hadir Presiden IMH. Selanjutnya kita langsung saja kepada materi kedua, yakni tentang Tasminul Quran atau bentuk pelajaran penguatan tentang tajwid yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Talib Manhia SOC IMH. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi da'ban sarmada wa da'iman mu'abbada wa laysa yuhsa adada wassalatu wassalamu ala habibina Muhammada wa ala alihi wa sahabatihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang terhormat Ketua IPARI Kabupaten Puding Bolang, Pak Aliat Tip, yang kami muliakan Ketua Majelis Taklim yang alhamdulillah mengkoordinir kegiatan dan alhamdulillah kegiatannya dapat dilaksanakan dengan baik, Ketua dan anggota serta pengurus dan anggota, ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Ibu moderator, Ibu Fadlianti Yono selaku penyuluh agama yang ada pada wilayah Kecamatan Bulango Selatan. Bapak Ibu yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembagian kue materi yang diberikan kepada kami, maka saya mendapatkan bagian tentang tadabbur dan tahsin qiraah Al-Quran. Dan untuk melakukan tahsin qiraah Al-Quran, maka sesungguhnya itu membutuhkan waktu yang lama, dan membutuhkan tenaga yang semangat, ya, membutuhkan semangat yang tinggi dan pengorbanan yang cukup besar, ya, pengorbanan yang cukup besar. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa majelis, yang majelis itu sudah ada yang 2 tahunan, sudah ada yang 1 tahun lebih, ada yang berhenti baru mulai lagi. Ini artinya memiliki menuntut pengorbanan dari setiap pelaksananya, baik itu saya ataupun majelis dan anggota majelisnya. Namun di sela-sela itu pula terjadi peningkatan perbaikan bacaan Al-Quran dan alhamdulillah progresnya sangat baik dan sudah meluas ke Provinsi Gorontalo. Hampir setiap Jumat, malam Jumat itu bergantian majelis taklim yang datang untuk tahsin Al-Quran, dan itu sudah mengambil jadwal di RRI. Dan melihat cara mereka membaca dan kesadaran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, alhamdulillah sudah mulai merata di setiap kabupaten kota di Gorontalo. Dan yang mengikuti kegiatannya bisa sampai orang-orang yang ada, warga Gorontalo yang ada di luar Gorontalo, memantau kegiatannya dan ikut merasa senang dengan kegiatan tahsin Al-Quran. Tahsin bacaan Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang ditahsin, tapi cara baca kita yang ditahsin. Nah, Bapak Ibu yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pikir tidak jauh beda atau tidak melenceng jauh dari materi yang telah disampaikan pertama oleh Ustadz Faliat Al-Khatib. Bersyukur dengan membacakan satu ayat tadi, Quran surah Ibrahim yang ke ayat 7-nya, ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah memberikan ketentuan untuk kalian
Bila kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat. Namun bila ingkar, maka nikmat itu bisa berubah menjadi azab. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya dengan tahsin qiraah Al-Qur'an? Sesungguhnya tahsin qiraah Al-Qur'an adalah bagian dari ibadah. Dan ketika kita melakukan ibadah, ini adalah wujud daripada syukur dari seorang hamba. Seorang hamba, yang namanya seorang hamba, harus menghambakan diri kepada Allah. Tidak disebut sebagai seorang hamba dia kalau dia tidak menghamba diri. Menghamba termasuk bentuk ibadah yang kita lakukan, itu pengakuan diri sebagai seorang hamba. Dan ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita sedang bersyukur menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita arahkan kesyukuran kita ini selagi kita diberikan nikmat yang tidak terhitung tadi. Setia. Selagi kita diberikan nikmat yang tidak terhitung. Waktu satu kali 24 jam dalam satu hari satu malam yang diberikan kepada kita dan dikumpulkan dalam satu pekan, lalu 1 bulan, 1 tahun, dan puluhan tahun. Tidakkah kita bersyukur dengan diberikan nikmat waktu ini? Untuk sebagiannya kita manfaatkan beribadah melalui belajar. Karena menyukuri nikmat Allah itu tidak hanya disebut alhamdulillah. Habis minum air, alhamdulillah. Wa amana wa syaqana wa ja'alana muslimin. Itu sudah bagian daripada syukur, alhamdulillah. Namun ketika kita lebih melengkapi kesyukuran kita itu, maka apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan lebih baik kita berbagi kepada yang lainnya. Diberikan kelebihan merupakan bentuk daripada kesyukuran adalah membagikan sebagian, tidak semua, sebagian kecil. Katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tu haqqahu yauma has. Dan berikan hak-hak orang ketika kalian tiba waktu panen. Ini apa artinya? Artinya disuruh bersyukur, diberikan oleh Allah. Allah tidak meminta semuanya, bahkan Allah hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada yang lainnya, dan itu adalah bagian daripada tanda syukur kita. Kalau dahulu memang masih sempat ditemukan, dan alhamdulillah insya Allah masih ada sekarang, orang-orang kalau panen itu hingga ada memang yang orang kasih sabiah ke sana untuk ya dibagikan kepada orang lain. Kalau mbak panen suta gak ada dulu, tidak ada yang panen. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sela kehidupan kita ini dalam 1 kali 24 jam atau dalam 1 pekan akan ditanya oleh Allah, ini waktu yang diberikan dipakai untuk apa ini semua? Apakah hanya dipakai untuk istirahat, bekerja? Apakah semua waktu ini dialokasikan untuk itu, tidak ada lagi untuk hal-hal yang lain? Padahal Allah siapkan begitu banyak abwabul khair, pintu-pintu kebaikan yang Allah siapkan itu banyak sekali. Iya, kita temukan banyak waktu yang terbuang, yang tersisa, yang tidak termanfaatkan dengan baik. Maka alangkah baiknya dalam setiap waktu itu, kalau belum mampu dalam setiap 1 kali 24 jam, hendaklah dalam 1 pekan, mungkin ada waktu, mungkin 5 menit, 10 menit, kita belajar, ya. Kita belajar apa saja bisa dipelajari. Apalagi kalau yang dipelajari adalah kitab Allah. Kalau kita terjun belajar pada kitab Allah,
Jangankan dapat hasilnya, jangankan sudah ilmunya yang diamalkan, baru mau baca, baru mau belajar, mau baca kitab Allah Al-Quran, baru mau baca 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, tak salah-salah wala tidak, itu sudah ada kebaikan yang diterima. Bukankah Nabi bilang begini, tidaklah aku mengatakan kalau ada orang yang membaca alif lam mim, aku hitung itu cuma 1. Tidak. Tapi aku katakan, kata Nabi, ketika dia membaca alif lam mim, aku pisahkan alif itu 1, huruf yang pertama, lam huruf yang kedua, dan mim huruf yang ketiga. Dan siapa yang membaca 1 ayat dari 1 huruf daripada Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia memiliki 1 kebaikan. Yang kebaikan itu tidak dibiarkan 1 begitu, tapi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Belum memanfaatkan apa yang harus diamalkan, belum. Baru belajar. Belum menjadi seorang pakar yang ilmunya sudah diamalkan dan bisa diberikan kepada atau disampaikan kepada yang lainnya, belum. Baru mau belajar saja sudah diberikan oleh Allah kebaikan untuk setiap huruf yang dia pelajari. Apalagi kalau dia sudah bisa menguasai kaidah-kaidah yang dimasukkan, yang dikelompok-kelompokkan dalam setiap bab. Misalnya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu memiliki banyak bab. Di antara bab yang dipelajari adalah nun, sukun, dan tanwin. Itu barangkali terlalu banyak penjelasannya. Mungkin huruf ba, ya, atau hukum mim sukun, ya, hukum membaca mim sukun. Maka ketahuilah ketika kita menguasai 1 bab dari bahasan agama itu, dari pembelajaran agama, 1 bab saja itu setara dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Sementara yang kita dapatkan misalnya 1 bab itu adalah bab mim sukun. satu huruf mim sukun. Tapi ketika dibagikan, mim sukun ini bagaimana caranya membacanya ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, itu sudah mulai ada pembagian-pembagiannya. Kalau ketemu dengan huruf hijaiyah, mim sukun bisa mengeluarkan atau bisa menghasilkan 3 hukum. Hukum yang pertama idhar, dan ini yang paling banyak. Hukum yang kedua ikhfa syafawi. Hukum yang ketiga idgham mimi atau idgham mutamathilain. Sudah dapat itu, prakteknya bagaimana diketahui dengan baik, maka itu baru mengetahuinya saja, belum mengamalkannya. Mengetahuinya itu sudah sebanding dengan sholat 1000 rakaat. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lalu kenapa ada program tahsin qiraah Al-Quran? Kenapa harus ada yang belajar begitu? Ini orang yang mau belajar ini kalau dialokasikan waktunya 5 menit, bila diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja diberkahi menjadi 5 tahun. Bukan cuma 5 jam, tapi bisa saja 5 tahun. Ketika waktu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena bahkan orang yang belajar itu disamakan derajatnya atau disamakan posisinya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ada di dalam Al-Quran disebutkan itu. Tidak pantas satu kelompok, ya, satu peleton itu, satu pasukan itu dikirim semua untuk perang. Jangan begitu kata Allah. Hendaklah ada satu orang di antara mereka yang tidak pergi. Jadi misalnya kelompoknya ada 200 orang, maka 200 orang itu hendak dikirim ke medan perang. Medan perang apa? Mau baku tukar nyawa. Pokoknya kalau tidak mati, ia bakal mati. Orang yang pergi antar nyawa ke medan perang itu sama posisinya dengan orang yang duduk belajar. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Maula nafarun." Hendaklah ada satu orang yang tinggal. Ketika dalam satu kelompok itu, jangan pergi semua. Satu orang tinggal dan dia belajar, tugasnya belajar. Bayangkan ketika ada utusan pasukan perang itu,
dari utusan itu dilarang satu orang pergi untuk belajar saja. Ada mengutus pasukan perang, dari pasukan perang itu diambil, tidak usah pergi kau hanya belajar saja. Itu sudah jadi sama posisinya. Di sana mau tukar nyawa, di sini belajar. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana waktu kita tidak akan diberkahi oleh Allah kalau kita belum betul-betul memanfaatkan waktu untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita mau memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita? Karena kita sudah tahu membaca Al-Qur'an. Karena orang yang sudah tahu membaca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'annya itu yang diperbaiki. Kalau begitu, ada salah-salah orang ada baca Al-Qur'an ini. Saya belum bisa memastikan Bapak dan Ibu ketika kita sudah tahu membaca Al-Quran, lalu saya belum memastikan bahwa Bapak dan Ibu masih tersalah-salah membaca Al-Quran. Tapi satu yang meyakinkan saya untuk tekun di dalam tahsin, program tahsin ini. Pertama, dan ini yang paling utama, kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Ini alasan yang paling kuat. Kalau bukan orang Arab, mau berbicara pakai bahasa Arab, jelas kalau ada kalimat yang tidak bisa kita sebut, cara kita akan menyebut dengan cara yang mendekati bunyi itu. Bunyi yang diucapkan. Hanya begitu cara kita. Istilahnya yang penting mamohu mayawa, wan malohu mayawa. Boleh. Karena kita bukan orang Arab, bukan pemilik rafem hijaiyah, maka berarti kita harus belajar lagi hijaiyah itu. Kalau belajar hijaiyah, yakin belum bisa membaca hijaiyah secara keseluruhan, berarti ada sesuatu yang keliru terjadi di dalam bacaan-bacaan kita. Kita belum belajar tentang hukumnya, hukum bacaan belum. Baru mau belajar DP huruf. Kenapa? Karena sesungguhnya saya sudah sedikit-sedikit mencari-cari. Karena kalau orang Arab, sumber daripada bahasanya itu adalah kamus bahasa Arab. Sama dengan orang Indonesia, sumber dari bahasanya itu kamus bahasa Indonesia. Maka saya ada cari-cari di Arab itu. Ada cari dulu kira-kira ada berapa jumlah huruf hijaiyah. Ternyata ada perbedaan jumlah huruf hijaiyah yang beredar pada kita. Kalau sudah ada perbedaan begitu, berarti ada yang pasti agak tidak sama gitu. Kalau tidak sama berarti harus muka sesama. Kalau muka sesama berarti harus ada program tahsin. Sudah dapat hurufnya berbeda dari guru satu ke guru yang lain berbeda. Yang meyakinkan itu adalah apa yang diletakkan di kamus bahasa Arab. Lalu saya cari lagi grafemnya kita Indonesia, alfabet Indonesia. Ternyata jumlahnya lebih sedikit. Artinya apa? Artinya kalau jumlahnya lebih sedikit berarti ada huruf yang tidak pernah kita sebut seumur-umur kita berbicara. Kenapa? Karena huruf kita mau sedikit. Mau kasih waktu saya dengan huruf yang banyak, tidak akan bisa, ya. Jadi perbedaan jumlah yang sedikit banyaknya itu ada 2 huruf. Baku beda 2 huruf. Kalau di huruf hijaiyah 28, kalau yang alfabetnya kita cuma ada 26. Bukan tidak sampai di situ, bukan hanya itu yang menguatkan kita harus belajar. Ternyata di dalam kalau kita mau timbang-timbang, mau cocok-cocokkan huruf ini, maka sekitar 10 huruf yang tidak ada timbangannya, yang tidak ada kecocokannya, ada sekitar 10 atau 12 huruf tidak cocok. Huruf-huruf misalnya timbangan itu, misalnya kalau sama kita ada A, di huruf Arab ada alif, tambah lagi 1 hamzah. Hamzah dan alif itu sama menyebutnya seperti A yang kita miliki. Kalau kita punya grafem B,
Di di Arab ada ba. Kalau kita ada C, di Arab tidak ada C. Berarti sudah, so di situ orang Arab tidak pakai C, orang pakai C. Nah, berarti perbedaan sudah mulai terjadi. Dan seterusnya, ternyata itu sekitar 10 atau 12 huruf. Artinya kalau begitu ada sekitar 12 huruf itu yang harus kita pelajari lagi dengan baik, dengan pengucapan yang tepat, dan itu tidak akan salah ketika kita mengucapnya. Gitu. Belum kita masuk pada hukum-hukum bacaan. Ini harus mau kasih baca jelas, ini mau kasih sambunyi-sambunyi sedikit, samar-samar. Ini harus kasih dengung, harus kasih bunyi, dengung, guna, ya, sedengung. Nah, itu juga lain cerita. Belum lagi harus mau baca panjang 2 harokat, 2 harokat, 6 harokat, 4 harokat, kalau digabung, kan tutul orang. A'udzu billah. Nah, baru di situ itu lah. Kita hitung ke sana. A'udzu billah. Sudah sekitar 3 sampai 4. Syaitan. Dewa begitu. Coba bedakan baca Al-Quran, karena kita punya adat, ya, punya budaya. Yang budaya itu IDDA begitu. Budaya apa itu? Kamu dikili. Itu bukan cuma 10 harokat itu. Baru alif itu dia lama-lama bilang a, baru sa, baru la, baru mu. Kan assalamu itu assalamualaikum. Itu. Dari sini budaya ini jangan dibawa budaya ini ke baca Al-Quran. Tinggal lain DP patron, lain DP patokan. Al-Quran patokannya tajwid. Kalau budaya saya tidak tahu kalau patokannya apa. Oleh karena itu, ya tentu hal-hal inilah yang kemudian mendorong kita untuk membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran kita diperbaiki lagi. Dan insya Allah ketika mendengarkan orang yang membaca Al-Quran dan bacaannya sesuai dengan makhrajul huruf, sifatul huruf, kemudian kaifiyatul qiraah dia lakukan dengan baik, hukum-hukum bacaannya diterapkan, pasti senang sekali, pasti terasa kekhusyuan itu kita dapat saat kita sholat. Tapi untuk mabulalinya ayat. Bo suka somolari bo ada sholat itu Allahu akbar matilah lale pak muntole walati umatut tutulo ada huruf begitu. Belum lagi DP hukum-hukum bacaan yang dia tidak terapkan dengan baik. Nah, orang yang membaca Al-Quran dan bacaan Al-Qurannya betul pasti sangat menyenangkan untuk didengarkan, dan pasti orang suka mendengarnya. Kecuali yang memang dia tidak tahu, kalau itu tak salah. Nah, kalau orang begitu ya pokoknya rata bunga sama-sama. Yang baca dengan yang ada badengar sama, kan begitu. Nah, kalau begitu orang cuma bohi lapi talahu. Oh, gagas sekali DP suara, DP lagu gagas sekali, tinggal DP cengko-cengko itu dia tidak tahu mata talawa DP hukum bacaan. Ini hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kenapa kita harus memperbaiki lagi bacaan Al-Quran kita. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sebenarnya manfaatnya bukan di situ, bukan hanya sekedar dipelajari untuk dibaca, bukan. Tapi Al-Quran itu bagian daripada cara bersyukur yang disampaikan oleh Ustaz Falian tadi, karena di dalamnya dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu fungsi Al-Quran yang paling baik yang kita ambil adalah menjadi petunjuk bagi kita, bagi orang-orang yang bertakwa di dalam menjalani kehidupan kita di dunia dan kelak nanti di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita cukupkan. Allahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya kita langsung saja pada dialog sesi tanya jawab. Terima kasih Ustaz atas materinya. Dan kepada Bapak Ibu majelis taklim yang ingin bertanya ataupun yang ingin